Nia hanya ingat satu hal, kakinya bernanah, semakin nyeri. Manakala Nia mencoba untuk bangun, ia terjatuh dengan kepala menghantam lantai. Setiap Nia memaksa untuk bangun, kakinya seperti kehilangan tenaga. Nia akan tersungkur, wajahnya terus-menerus menghantam lantai, sampai darah terus mengalir dari hidung. Nia mulai menangis, berteriak meminta tolong kepada siapapun. Dengan perasaan kacau balau, Nia hanya bisa menggunakan kedua tangannya. Ia merangkak dan terus meminta tolong, sampai seorang anak memergokinya. Ia tampak syok melihat Nia, lantas mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi. "Aku terjebak di kamar itu." Aneh, wajah anak itu tampak kebingungan. "Panggil Nika dan semua pamo." Anak itu masih memandang Nia kebingungan. Apa? Anak itu seperti tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Nia. Sampai anak lain datang dan bertanya. Anak itu lantas menjawabnya. Nia tidak bisa bicara di ruangan kecil. Nia tertunduk lemas, matanya kosong, menerawang jauh entah kemana. Ni Elin dan Ni Eva hanya menatapnya prihatin. Mereka melihat kaki Nia yang semakin dilihat, semakin membuat mereka berdua bingung. Bagaimana bisa luka yang sepele itu tiba-tiba menjadi luka yang seperti ini? Tak beberapa lama, Nika melangkah masuk. Ia menatap Nia, seakan tahu apa yang menimpa gadis malang itu. Ia berbisik pada Nia, "Ikut saya ya nak." Detik itu juga, Nia dibawa pergi. Selama di perjalanan, Nia masih menatap kosong. Ia tidak mau berbicara, dan memang tidak akan ada yang bisa mengerti apa yang ia ucapkan. Bahkan saat Ni Elin membujuknya untuk bercerita, Nia enggan menuliskannya. Ia hanya terbayang Sylvie kecil. Kenapa dan apa yang ia lakukan di sana semalam. Tak beberapa lama, sampailah mereka di sebuah rumah duku dengan pohon besar familiar. Nia dibantu oleh Ni Elin. Ia dituntun menuju pintu rumah. Terdengar suara serak yang menyuruh mereka masuk. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita tua duduk di kursi roda. Di belakangnya ada seseorang yang gaya berbusananya sama persis seperti busana milik para pamong. Namun, dilihat dari usianya, tampaknya ia masih sangat muda. Sementara si wanita tua, di bibirnya ia menggigit gambir dengan rambut disanggul menyerupai wanita Jawa. Ia menatap Nia, matanya picing, seakan tidak suka dengan kehadiran Nia. Pun dia meludahi Nia, seakan tidak sudi dan tahu apa yang akan Nika sampaikan. Si wanita dengan nada marah berujar, "Ikut aku." Nika mengambil alih kursi roda, mendorong si wanita tua itu masuk ke dalam kamar. Sementara Nia, ia duduk dengan tatapan kosong. Ia mencoba mencari tahu di mana ia dibawa oleh para pamong. Sebelum Nia tahu jawabannya, Ni Elin mendekati Nia. Ia berbisik, "Gadis yang ada di depanmu itu, dia juga mengalami hal yang sama seperti kamu." Nia yang mendengarnya lantas terperanjat. Ia baru menyadari gadis muda di depan Nia
Mungkin usianya tidak terlalu jauh dari dirinya. Tepat di kakinya, ia menemukan bekas luka yang sama. Gadis itu mendekati Nia. Ia tersenyum lantas bertanya pada Nia, "Kamu sudah melihatnya kan? Kamu melihat momok," ucapnya. Nia yang sedari tadi tidak mau bicara, lantas menjawabnya, membuat Nyi Elin mengangkat alis, pertanda ia tidak mengerti. Namun, si gadis, ia mengerti apa yang Nia katakan. Ia mengangguk. Terdengar suara perdebatan antara Nyi Ika dengan wanita tua itu. Nia merasa bersalah mendengar bagaimana Nyi Ika dicerca dengan kalimat yang menghina. Si gadis itu menenangkan Nia bahwa ia akan baik-baik saja. Hanya saja, ia akan sedikit terkejut dengan apa yang akan ia terima selanjutnya.